bisa kita lakukan, misalnya kita mengkauterisasi bintik-bintik dari lesi-lesi endometriosisnya. Nah, apabila ini nyerinya hebat, kita bisa melakukan namanya LUNA, laparoscopic uterosacral nerve ablation. Jadi kita sekaligus mengadesi ini untuk mengurangi rasa nyerinya dan adesiolisis juga untuk mengurangi atau mengobati nyeri yang disebabkan karena perlengketan. Ya, apabila ada endometrioma atau nodul, kita bisa seperti yang saya bilang, kita mengadakan kistektomi ataupun cukup diaspirasi. Ya, nah apabila yang sudah tidak menginginkan dari punya anak lagi dan sebagainya dengan nyeri hebat, maka dapat dilakukan total hysterectomy dengan bilateral salpingo-oophorectomy. Ya, apabila terdapat keterlibatan dari usus dan uterus dan ini mungkin pada kasus yang berat sehingga menyebabkan kerusakan yang mungkin cukup hebat, mungkin dapat dipertimbangkan reseksi dari usus dan ureter. Ya, nah untuk nyerinya dengan pengangkatan lesi dari endometriosis itu diharapkan nyerinya akan berkurang, juga dilakukan adesiolisis untuk nyeri karena perlengketan, ya. Seperti yang kita bilang ini bahwa dengan laparoskopi kita dapat sekaligus mendiagnosa dan melakukan terapi. Oke. Nah, terkait nyerinya dengan pemberian dari combined oral kontraseptik itu cukup menolong sekali. Dan beberapa kasus dengan pemberian LNG IUD seperti Mirena dapat diberikan pasca operasi, cukup menolong, sangat menolong sekali ya. Nah, dan ini yang kita reseksi endometrioma juga, misalnya kita untuk preservasi untuk kista yang tidak terlalu besar, maka kita dapat mengangkat bagian dari kistanya saja dengan membuang dinding kista yang secara utuh. Maka kita juga dapat mengurangi resiko rekurensi dan sekaligus mempertimbangkan juga untuk ovarian reserve untuk pasien yang masih pengen hamil dan fungsi hormonal juga. Nah, yang seperti kita bilang neurektomi presakal juga mengurangi rasa nyeri apabila bintik-bintik endometriosisnya terdapat di daerah sakral dari ininya. Oke. Nah, untuk terkait dari infertilitas yang bisa kita lakukan pada misalnya ablasi dia ada perlengketan, laparoskopi kita lakukan misalnya pada pasien yang dengan derajat hebat yang endometriosis derajat 3 dan 4. Nah, kita fungsinya di laparoskopi ini kita akan mengembalikan anatomi dari uterus dan organ panggulnya itu kembali senormal mungkin. Jadi misalnya ada perlengketan di bagian posteriornya atau ada perlengketan di bagian dari tuba falopinya, maka kita akan sedapat mungkin mengembalikan anatominya itu kembali senormal mungkin dan mengembalikan fungsi dari tuba tersebut kembali senormal mungkin sehingga menyebabkan atau memungkinkan pasien tersebut hamil secara spontan. Apabila tidak memungkinkan, misalnya tuba tersebut tidak paten, maka dapat dipikirkan proses-proses untuk mendapatkan anak secara lain, misalnya bayi tabung dan sebagainya. Terima kasih, mungkin itu saja. Mungkin apakah ada pertanyaan dulu atau nanti kita lanjutkan dengan Dr. Vera dulu. Baik, terima kasih Dr. Edihan untuk presentasinya. Baik, saya akan simpulkan sedikit ya dokter mengenai materi yang sudah disampaikan dari Dr. Edihan. Jadi Dr. Edihan baru saja membahas mengenai endometriosis, di mana hal itu merupakan adanya jaringan endometrium yang lokasinya terdapat di luar tempat yang normal, dengan gejala yang akan terjadi tergantung dari lokasi endometriosis itu sendiri, dan kemudian klasifikasi beratnya bisa minimal atau severe,
Kita menggunakan klasifikasi dari American Society for Reproductive Medicine, di mana untuk diagnosisnya dikatakan dari Dr. Edihan bisa dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik, bisa berupa palpasi manual, palpasi rektum tergantung lokasi endometriosis, dan pemeriksaan penunjang melalui transvaginal ultrasound. Tadi akan disampaikan oleh Dr. Vera Nevita Tarigan, spesialis radiologi konsultan. Beliau saat ini berpraktek di Siloam Hospital Kebonjeruk. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran di Universitas Kristen Indonesia, lalu melanjutkan pendidikan spesialis radiologi di Universitas Indonesia, dan sudah memperdalam subspesialisasi radiologi di bidang payudara dan reproduksi. Beliau juga aktif menjadi peserta maupun pembicara dalam beberapa program ilmiah baik di dalam negeri maupun internasional. Baik, kepada Dr. Vera Nevita, spesialis radiologi konsultan, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh SRI dan juga Siloam Kebonjeruk. Selamat siang pada sejawat sekalian. Selamat siang Dr. Edihan. Sore ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai imaging endometriosis. Saya akan izin untuk share screen. Seperti yang Dr. Edihan telah nyatakan di depan, endometriosis adalah keadaan di mana jaringan endometrium tumbuh di luar tempat semestinya. Harusnya dia berada di dinding dalam dari rahim, dia tumbuh di luar dinding rahim, di luar dari dinding rahim sebelah dalam. Apabila dia di luar rahim, kita menyebutnya sebagai endometriosis. Apabila dia tumbuh di dalam jaringan myometrium, masih dalam rahim tapi myometrium, kita menyebutnya sebagai adenomyosis. Yang di sini kita tidak bahas mengenai itu, kita akan membahas yang di luar rahim, jadi endometriosis. Patogenesisnya, setelah itu dia sampaikan ada metastatik teori, ada metaplastik teori, dan kemudian induction teori. Yang paling banyak diadut adalah metastatik teori, yang dimana adanya retrograde menstruation. Endometriosis sendiri seperti dinyatakan bahwa dia karena aliran balik dari darah menstruasi, dia bisa mencapai intrapelvic dan juga bisa mencapai extrapelvic. Yang terbanyak tentunya yang paling dekat adalah ovarium, kemudian uterosacral ligamen, daerah cul-de-sac, posterior, anterior, dan juga ada pada lapisan yang dekat lagi adalah rectosigmoid, vagina, cervix, bladder, dan sampai ureter. Extrapelvic itu bisa juga terjadi, tapi sangat jarang sekali, cuma 1% dari seluruh kasus, dan itu bisa berlokasi di dinding abdomen, di mana terdapat bekas operasi sebelumnya, diafragma, liver, ginjal, pankreas, ataupun sampai tulang dan otak. Tapi kejadian sangat-sangat langka. Ini adalah lokasi yang tersering pada kasus endometriosis. Kemudian ada bentuk endometriosis, ada 3 bentuk, yaitu superficial endometriosis, di mana itu tidak melebihi dari 5 mm kedalaman dari peritoneum, lapisan peritoneum. Dan biasanya ini bisa kelihatan pada pemeriksaan laparoskopi, di mana laparoskopi merupakan pemeriksaan gold standar dari kasus endometriosis. Kemudian yang kedua adalah deep endometriosis atau infiltrating endometriosis. Ini lebih dalam lagi, 5 mm lebih dalam, dan dia bisa melekat pada organ sekitarnya, sekitar di daerah intrapelvic maupun di extrapelvic. Kemudian endometrioma merupakan bentuk yang tersering dan juga yang paling gampang terlihat langsung dengan ultrasound juga bisa, karena dia berupa lesi kistik. Biasanya berlokasinya di adnexa. Diagnosis endometriosis sendiri, gold standarnya adalah laparoskopik, seperti Dr. Hedian sudah menjelaskan. Kemudian USG, kita memakai USG sebagai lini pertama untuk mengasesmen endometriosis. Biasanya kalau pada radiologi, departemen radiologi, kita USG dengan transabdomen yang tentunya sangat-sangat terbatas. Dan biasanya adalah temuan yang
temuan yang tidak sengaja saat medical check up. Misalnya kita menemukan sebagai lesi kistik dengan gambaran ground glass. Dan saat ini MRI sudah dipakai luas untuk pemeriksaan deep and infiltrating endometriosis, dan MRI sangat bagus sekali untuk mapping klinisi sebelum melakukan operasi pada endometriosis, dan juga bisa melihat keterlibatan organ sekitarnya seperti ureter. Nah, kemudian temuan USG sendiri, seperti saya nyatakan, trans abdomen sangat terbatas, dan juga transvaginal ultrasound yang klinisi kerjakan, dia sangat baik sekali, akurasinya juga sangat tinggi. Akan tapi dia terbatas karena merupakan operator dependen, dan juga dengan FOV, field of view-nya yang terbatas, jadi tidak bisa melihat lebih luas lagi. Ini kelemahan dari transvaginal ultrasound. Ini gambaran USG dari endometrioma, kista endometriosis, di mana adanya terdapat lesi yang dengan ekogenitas yang rendah, homogen, dengan dinding tipis, dan juga kita menamakannya sebagai ground glass. Dan kemudian yang gambar kedua, itu adalah suatu lesi tubular bersepta dengan internal echo di dalamnya berekogenitas rendah. Ini adalah gambaran tuba yang melebar, tuba yang berdilatasi dan terisi oleh cairan darah. Kita menamakannya sebagai hematohydrosalpinge. Nah, ini saya ambil gambaran dari USG-nya, USG atas abdomen, ketika dengan tria yang linier yang hiperekoik, kita bisa yakin sekali kalau itu adalah suatu adenomiosis dari transvaginal ultrasound. Nah, kemudian kita masuk ke MRI. MRI bukan modalitas yang cukup baik saat ini untuk menegakkan diagnosa dari endometriosis dengan spesifitas dan sensitivitas yang lumayan tinggi. Sensitivitas 69-92% dengan spesifitas 75-98%. Ini protokol yang dari European Associate Radiology, di mana urutan-urutan ini mungkin radiolog yang membutuhkannya bisa melihat, dan ini akan dibagikan. Kemudian ini sequence yang biasanya kami gunakan saat pemeriksaan MRI pelvic untuk endometriosis. Kemudian distribusi. Dr. Edian juga sudah menyinggung mengenai distribusi endometriosis, dan juga ada skematik gambar sebelumnya di depan, bahwa yang terbanyak adalah di adnexa. Di adnexa, lesi endometriosis biasanya berbentuk endometrioma atau kista endometriotik, di mana tipikalnya adalah dia gambaran yang bright signal intensity pada T1, karena seperti kita tahu bahwa endometriosis adalah endometrial gland yang tumbuh di lokasi yang tidak semestinya, dan dia mengakibatkan perdarahan yang berulang, recurrent, sehingga adanya gambaran T2 shading pada MRI, di mana gambarannya merupakan low intensity pada T2, sedangkan kista biasanya hyperintensity pada T2. Akan tapi itu shading ini tidak ada beberapa jurnal yang menyatakan tidak spesifik, spesifikasinya juga tidak begitu tinggi. Yang tinggi adalah dengan tidak spot sign, di mana ini memperlihatkan adanya blood clot atau retracted clot pada yang menunjukkan bahwa dia adalah perdarahan berulang, jadi yang kronis. Karena ini untuk membedakan dengan hemorrhagic cyst pada pemeriksaan MRI. Ini contoh gambarnya. Pada pemeriksaan MRI, ini adalah T2, T2 shading, di mana gambarannya adalah hypo intens pada T2, kemudian ini pada T1, hiper intens, yang memperlihatkan itu adanya darah yang sudah subakut, jadi bukan darah yang akut. Kemudian yang lebih spesifik lagi adalah dark spot sign pada T2 dan T1, di mana adanya gambaran hipointens pada lesi kistik tersebut, menunjukkan bahwa itu adalah bersifat kronis. Gambaran lainnya yang kita harus cermati adalah
biasanya seperti Dr. Heda menyatakan bahwa endometriosis akan menyebabkan perlengketan, adesi, sehingga terjadinya anatomi yang berubah posisi. Pada pasien ini adanya endometrioma yang bilateral kanan kiri menyebabkan adesi dan terjadi adanya kissing ovarium. Jadi ovarium kiri dan kanan bersatu di tengah, di tengah ini namanya kissing ovarium. Kemudian kita bisa melihat juga ada band adesi pada gambar ini, adanya band dari posterior uterus ke usus yang menyebabkan dia adesi, dan kemudian adanya juga kissing ovarium. Ini ovarium kanan kiri ketemu, dan di sebelah kiri tidak sengaja kita menemukan adanya simple cyst pada ovarium kiri. Kemudian yang kedua, lokasi kedua yang tersering adalah ligamen penyokong uterus. Yang pertama adalah uterosacral ligamen yang terletak di posterior. Dia ligamen berbentuk tipis antara uterus dan sacrum. Uterus dan sakral. Ya, kelihatan bahwa dia ada ini potongannya, ini normalnya pada titus sagital. Kemudian dengan adanya endometriosis yang pada daerah tersebut dia akan menebal sehingga kita melihat adanya hipointens pada daerah uterosacral ligamen sebelah kanan, dan itu juga menyebabkan adesi sehingga uterus terlihat angulasi kayak retracted, kayak tertarik. Ini dia, dan juga ada simple cyst. Ini contoh kasus berikutnya. Pasien ini dia juga adanya plak endometriosis, deposit endometriosis pada distal dari uterosacral ligamen. Ini kemudian juga ada deposit endometriosis pada daerah paraservikal atau parametrium. Kita bisa melihat. Nah, ini pertama-tama memangnya tidak gampang untuk dicari, cuma kalau kita tahu lokasi-lokasi yang tersering dari endometriosis, kita bisa mengurutkan satu persatu. Kemudian ligamen yang kedua yang sering ditempati oleh endometriosis adalah round ligamen. Round ligamen biasanya di sebelah lateral dari rahim, dan dia sama gambarannya, thin signal, tipis, dan apabila dia sudah ditempati oleh endometriosis, dia akan menebal. Hipointens dengan posisi perintens di dalamnya. Nah, ini kita juga bisa melihat adanya deposit endometriosis, hipointens dengan posisi perintens di dalamnya pada daerah torus tubarius dari uterus. Kemudian tempat ketiga adalah yang terbanyak adalah kakung douglasii di daerah retrocervical, di mana kita bisa lihat pada gambaran ini adanya endometrial gland berupa fosi hiperintens, hipointens dengan fosi hiperintens di dalamnya pada daerah di retrocervical yang mendesak usus di belakangnya, menginvasi dinding rektum. Dia sudah mulai menginvasi dinding rektum. Kemudian ini adalah eksternal adenomyosis. Ini mungkin beberapa teman-teman radiolog juga agak sulit membedakan apakah ini dia adenomyosis, apakah dia eksternal adenomyosis. Yang namanya adenomyosis adanya keterlibatan dari junctional zone. Apabila dia jauh dari junctional zone, berarti ini adalah plak endometriosis yang menempel pada dinding serosa, dinding sebelah luar dari uterus, dan kemudian menginvasi myometrium. Ini namanya external adenomyosis. Kemudian di sini tempat yang berikutnya sering adalah fallopian tube, tuba fallopi. Tuba fallopi dikarenakan adanya pendarahan berulang dari ektopik endometrial dalam tuba fallopi yang menyebabkan adesi, obstruksi, sehingga yang terjadi tersering adalah tubanya dilatasi. Tuba kita melihat adanya gambaran bilateral sausage-like structure dengan incomplete septa. Dan hampir 30% dari kasus endometriosis memperlihatkan adanya keterlibatan tuba. Kemudian tempat yang berikutnya, yang organ terdekat lainnya adalah
gastrointestinal, di mana kelibatan tersering adalah di daerah rectus sigmoid dan sigmoid, walaupun di daerah usus lainnya juga pernah diketemukan, tapi inilah yang paling sering, rectus sigmoid dan sigmoid. Jadi kalau ada pasien dengan klinis endometriosis, kita juga harus melihat daerah sigmoid dan rectus sigmoid. Ini contohnya adanya lesi endometriosis di daerah sigmoid, di mana adanya lesi hipointens yang memberikan gambaran mushroom cup yang karena dia menonjol ke dalam submukosa dari usus. Nah ini ya, kemudian parametrial invasi yang tadi salah satu gambaran sudah saya tampilkan, adanya gambaran endometriosis plak yang ada di daerah parametrium. Kita harus melihat juga parametriumnya terlibat, karena itu penting sekali, karena bisa aja dia ekstensi ke ureter, bisa ureter sehingga mengakibatkan hidroureter dan hidronefrosis. Dan biasanya ini juga pasiennya tidak ada keluhan. Kemudian organ yang sering juga terlibat adalah bladder. Posterior bladder adalah yang paling banyak terdapat dari deposit endometriosis. Biasanya ini ada riwayat seksual sebelumnya, dan biasanya pasien mengeluhkan nyeri berkemih. Dan MRI punya sensitivitas dan spesifitas 68 dan 98%. Kita bisa melihat adanya sinyal yang rendah dengan posisi superintens di dalam dinding posterior dari kantung urin. Ini ya contoh gambarnya. Kemudian ureter, seperti saya kemukakan, bahwa adanya deposit dari endometriosis yang di parametrium itu bisa mengakibatkan obstruksi ureter di bagian distal. Dan biasanya pasien juga tidak mempunyai keluhan. Tapi saat diperiksa, kita bisa melihat adanya hidronefrosis hidroureter. Ini perlu dipikirkan pada kasus-kasus perempuan muda yang mengeluhkan nyeri abdomen dan terdapat hidronefrosis hidroureter, akan tapi tidak ditemukan adanya batu. Kita mulai berpikir tentang adanya deep endometriosis. Ini contohnya pasien tersebut adanya deep endometriosis yang sudah menginfiltrasi ureter. Ini ada riwayat operasi sebelumnya pasien tersebut. Kemudian yang tempat yang lebih jarang lagi adalah di dinding abdomen. Di dinding abdomen ini adalah lokasi yang biasanya dihubungkan dengan riwayat operasi sebelumnya. Operasi laparoskopi atau operasi seksio ini bisa mengakibatkan adanya endometriosis di dinding abdomen. Ini contohnya. Biasanya kami pernah mendapatkan pasien seperti ini, dia punya riwayat operasi seksio sebelumnya, dan kemudian dia mengeluhkan adanya rasa tidak enak, dinding perutnya agak menebal, dan inilah yang kami temukan. Ini adanya deposit endometriosis yang memberikan gambaran komposisi komponen darah di dalamnya subakut dengan fase subakut di dalamnya. Kemudian posisi yang kedua yang jarang juga ditemukan yang adalah di vagina. Ini juga biasanya berhubungan dengan scar, dan ini 0,3 sampai 1% wanita yang mempunyai gejala seperti ini, gambaran seperti ini. Ini gambarannya, adanya lesi hipointens dan pada T2 yang hiperintens yang menyatakan bahwa ini komponen pendarahan pada dinding vagina sisi kiri. Endometriosis sendiri bisa berhubungan dengan penyakit kelainan kongenital ataupun kelainan yang dapat yang menyebabkan adanya obstruksi pada daerah traktus genital internal. Jadinya seperti misalnya pada non-communicating uterine horn, dengan adanya endometrium yang fungsional, dia menstruasi, tetapi karena tidak bisa keluar, terdapat dia menjadi endometriosis, dia menyebabkan endometriosis. Juga ada pada cervical agenesis dan vaginal abnormalitis, atau pada pasien yang didapatkan seperti pasien yang menderita cervix dan dia mendapatkan radiasi, kemudian operasi daerah cervixnya sehingga terjadi stenosis dan akhirnya terdapat endometriosis. Ini contohnya pada pasien yang kongenital, pada unicornu, pada uterus unicornu dengan
dengan horn, dual horn, dan terdapat komposisi perdarahan di dalam salah satu dari horn torus tersebut. Dan kemudian ini pada kasus pasien dengan CA cervix sebelumnya yang sudah mendapatkan radiasi dan radikal tarakektomi untuk cervical cancer, dan pada temuan dia masih menstruasi, dan pada temuan MRI didapatkan adanya dilatasi dari vakum uteri dengan komponen darah di dalamnya, dan juga ada stenosis di daerah servikal. Kemudian adanya dilatasi tuba falopi dengan komponen darah di dalamnya. Ini saya ambil dari literatur dan sudah memang terbukti bahwa dia adalah endometriosis. Kemudian endometriosis sendiri bisa berhubungan dengan malignansi, walaupun ternyata sangat kecil, hanya kurang dari 2,5%. Dan biasanya sel yang terbanyak adalah endometrium atau clear cell carcinoma. Wanita yang menderita CA endometrium, CA ovarium dengan berhubungan dengan endometriosis biasanya pada usia muda, 10-20 tahun. Dan typical imaging-nya biasanya adanya komponen-komponen lesi solid di dalam lesi kisik tersebut yang menyangat post kontras, atau kita menemukan adanya gambaran lesi kisik dengan septa yang tebal lebih dari 3 mm, dan biasanya titus shading-nya menghilang. Jadi kalau dari endometriosis yang khas titus shading, blood clot, nah ini titus shading-nya menghilang pada kasus CA ovarium. Dan kemudian dia mempunyai CA125 yang sangat tinggi, mungkin 2000-an. Kalau biasanya memang pada endometriosis atau yang bilang CA125-nya tinggi, tapi kalau sudah ribuan kita harus memperkirakan bahwa dia sudah terjadi malignansi. Ini adalah contoh gambarnya dengan CA ovarium, terdapat nodul-nodul dalam lesi heterogen, fisik dan solid. Diferensial diagnosisnya adalah dermosis, di mana terdapatnya adanya kita bisa membedakan dengan sekuen fat set, T1 fat set. Ini sangat penting. Jadi pada endometrium, kasus endometriosis untuk MRI, kita harus punya T1 fat set, T2 untuk membedakan adanya dermosis. Apabila pada T1 fat set dia tersupresi, berarti itu adalah endometriosis. Apabila dia tersupresi, kita bisa memastikan bahwa dia DD dengan dermosis. Kemudian ada lagi hemorrhagic cyst. Hemorrhagic cyst juga merupakan diagnosa yang diferensial diagnosa yang sering, makanya kita membutuhkan yang namanya T2 dot sign, T2 black dot sign pada T2. Dan biasanya pada hemorrhagic cyst itu dengan follow up USG 3-6 bulan itu sudah menghilang. Itu sudah tidak ada lagi. Itu untuk memfollow up-nya apabila kita meragukan apakah itu endometriosis ataupun hemorrhagic cyst. Kemudian cystic neoplasma. Konklusinya, kesimpulannya adalah endometriosis merupakan penyakit yang banyak ditemukan pada wanita muda karena diakibatkan adanya pertumbuhan endometrial gland di luar jaringan yang semestinya dan menyebabkan nyeri pada daerah panggul yang bersifat kronis. Tempat-tempatnya yang tersering adalah di ovarium, ligamentum uteri, peritoneum, tuba, rectovaginal, dan bladder. Dan walaupun ada juga bisa di luar organ pelvis walaupun sangat sedikit. Laparoskopi merupakan gold standar dari pemeriksaan endometriosis. USG bisa sebagai initial assessment, dan kemudian kita bisa memfollow up-nya dengan MRI. Kemudian MRI adalah modalitas yang canggih saat ini yang bisa untuk memperlihatkan sebelum operasi dan juga untuk memperlihatkan keterlibatan organ-organ sekitarnya seperti ureter yang tentunya sangat beresiko sekali. Dan sebagai seorang radiologi kita harus bisa mendeteksi endometrioma. Kita juga harus bisa melihat adanya dilatasi tuba falopi yang mengandung apakah dia darah biasa, mengandung apakah dia hanya lesi kisik biasa atau hanya simple dilatasi falopi atau dia mengandung komponen perdarahan di dalamnya. Dan juga kita harus melihat ligamen penunjang uterus, ligamen round ligamen, uterosakral ligamen, kita harus melihat apakah dia terlibat atau tidak. Kemudian juga melihat bladder ya, posterior bladder yang sering, kemudian posterior uterus,
anterior dari rectus sigmoid dan juga lokasi-lokasi bekas operasinya. Setelah itu kelihatan pada MRI kita bisa harus melihat apakah ada deposit endometrium di lokasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Vera untuk presentasinya yang sangat menarik. Baik, jadi dari presentasi Dokter Vera kita bisa melihat betapa pentingnya imaging atau peranan radiologis dalam mendiagnosis endometriosis, karena ternyata endometriosis itu sendiri ada yang sifatnya superficial, ada yang deep, ataupun yang endometrioma. Kita bisa menggunakan USG sebagai initial diagnosis, lalu kita bisa menggunakan MRI sebagai follow-up lanjutan. Karena ternyata lokasi endometriosis itu sangat penting. Seperti misalnya tidak hanya di dalam rongga pelvis, tapi juga bisa di luar pelvis. Dan MRI pun bisa digunakan sebagai metode untuk melihat apakah endometriosis ada ke arah malignansi atau tidak. Baik, terima kasih Dr. Edihan dan Dr. Vera atas presentasinya. Saat ini kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman sejawat yang ingin bertanya, boleh mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Saya akan membacakan pertanyaan, kemudian langsung dijawab oleh konsultan yang sesuai pertanyaannya. Baik, saya akan mulai pertanyaannya ya, Dr. Edin dan Dr. Vera ya, Dok. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan dari Dr. Grace Chandra kepada Dr. Vera. Bagaimanakah peranan USG Doppler, dokter, untuk kasus endometrioid cancer? Apakah ada manfaatnya? Kemudian, selain gambaran lesi kistik dengan serta tebal dan solid komponen. Maksudnya apakah ini ya, Dok? Ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Grace. Jadi memang dari USG sendiri, saya memang tidak banyak pengalaman untuk kasus yang deep endometriosis dengan USG. Memang gambarannya harusnya seperti itu ya, Dok ya. Yang dengan penebalan hipointens, dan memang Doppler punya peranan. Kalau saya baca, dia memberikan gambaran yang biasanya adanya vaskularisasi di daerah perifer dari endometriosis, dan kalau dengan RI-nya biasanya dia terjadi resistensi, low resistensi yang kurang dari 0,45 kalau saya tidak salah ya, Dok ya. Ya seperti itu mungkin Dr. Grace. Nanti kita lihat lebih lagi untuk Doppler, karena memang saya tidak khusus untuk membawakan Doppler di sini. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup jelas Dr. Grace Chandra? Bila iya, mohon mengetikkan jawabannya di kolom chat ya, Dok. Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Dr. Grace Chandra. Dari dokter sendiri, sebenarnya apakah indikasi untuk operatif terhadap endometriosis tersebut? Dan misalnya pada pasien yang sudah menjelang usia menopause, apakah masih perlu dokter untuk tindakan fisikal tersebut? Terima kasih, Dok. Nah, kalau misalnya seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya endometriosis itu adalah estrogen dependent. Nah, kalau misalnya pasiennya itu tidak bergejala, misalnya tidak menyebabkan nyeri hebat, gangguan dari ini, tidak menyebabkan nyeri perut yang hebat dan sebagainya, terus kemudian lesi dari endometriosis itu, endometriomanya itu kecil, kurang dari 2 cm, tentu karena tumor ini adalah estrogen dependent, mungkin dapat kita observasi saja, karena diharapkan dengan adanya namanya menopause, maka produksi estrogen akan berkurang, sehingga mungkin lesi tersebut diharapkan akan mengecil dan menghilang. Tapi pada beberapa kasus apabila menyebabkan gejala-gejala klinis yang hebat, mungkin misalnya nyeri perut yang hebat, sampai ini terus masanya besar di atas 4 cm dan sebagainya, ada sebaiknya dilakukan operasi karena ada kemungkinan terjadinya namanya misalnya endometriomanya itu atau namanya kista tersebut dapat pecah ataupun terpuntir. Tapi apabila tidak memenuhi syarat tersebut,
tidak ada gejala, mungkin dapat kita lakukan observasi saja. Baik, dokter. Nah, berhubungan dengan estrogen tadi, dokter, bagaimana dengan kehamilan, dok? Kan biasanya kita sering dengar kalau hamil katanya nanti kistanya bisa mengecil, katanya nanti endometriosisnya bisa nggak sakit lagi. Apakah itu benar dan berkorelasi, dokter? Ya, berkorelasi karena salah satunya itu seperti pemakaian dari namanya combine oral kontraseptik itu seperti menciptakan suatu keadaan pseudo pregnancy yang palsu sehingga dapat menyebabkan gejala-gejala dari endometriosis itu sendiri dapat berkurang. Diharapkan begitu. Tapi maaf dok, untuk endometriosisnya apakah mungkin bisa mengecil, dokter? Biasanya sih kita harapkan tidak ada ini ya, tidak bertambah parah ataupun tidak ini biasanya. Kadang-kadang dengan tidak bertambah parah, kadang-kadang untuk melihat besarnya dan sebagainya, kadang-kadang agak sulit dilakukan karena kadang-kadang sudah tertutup oleh besarnya pembesaran dari rahim tersebut sendiri. Itu sendiri. Baik dok, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Dr. Mira Yuniarti. Pertanyaan untuk Dr. Vera rasanya ya dok ya. Pada kasus DIE, jika kita hanya ada fasilitas USG dan CT scan, manakah imaging yang lebih baik dokter untuk dikerjakan? Yang lebih baik adalah USG dok. Tapi lebih baik lagi kalau USG-nya transvaginal karena seperti Dr. Edihan terangkan, dia ada metode khusus untuk melihat apakah dia adanya perlengketan, adanya keterlibatan daerah kompartemen anterior atau posterior dari uterus. Karena pada CT scan susah sekali. Kalau pada endometrioma kita bisa melihat, tapi kita melihat hanya sebagai lesion fisik. Kita tidak melihat adanya gambaran ground glass-nya, gambaran flow intensity yang menyatakan ya kalau dia memang pada saat pendarahan ya mungkin kelihatan darah, tapi ya agak susah. So, saya rasa untuk yang deep endometrium infiltrating lebih baik USG. Izin menambahkan ya, dengan pada kasus untuk deep infiltrating endometriosis sebenarnya sudah terjadi perlengketan hebat. Jadi sebenarnya dengan pemeriksaan bimanual dan sebagainya sudah cukup dapat terdeteksi. Jadi pada saat itu kita sudah bisa meraba adanya nodul, satu. Kemudian mobilitas dari uterus yang tersebut. Nah, pada saat kita melakukan USG transvaginal, kita dapat menggerakkan namanya probe kita secara perlahan-lahan. Di sana kita dapat menilai juga terjadi apa mobilitas dari organ-organ yang bersangkutan, misalnya organ uterus tersebut dan sebagainya, sehingga kita dapat menentukan derajat dari keparahan dari perlengketan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Vera dan dokter Edihan. Jadi untuk kasus DIE bisa dengan palpasi bimanual, kalau untuk kasus yang sudah besar, dan bisa juga dengan USG, dokter, khususnya untuk transvaginal. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu, bertanya kepada Dr. Vera, apakah endometriosis dapat terdeteksi dengan X-ray konvensional, dokter? Tidak bisa dok. Jadi tidak bisa ya, Dr. Muhammad Freddy ya. Kemudian pertanyaan berikutnya kepada Dr. Edihan, dok. Apakah kista endometriosis dapat diatasi dengan GnRH agonis tanpa pembedahan, dokter? Bisa. Beberapa kasus, misalnya pada kasus dengan persyaratan kistanya itu masih kurang dari 2 cm, maka pemberian GnRH agonis itu cukup efektif untuk ininya selama dia tidak menimbulkan gejala, maka kita boleh memberikan pengobatan dengan GnRH agonis. Dengan itu secara signifikan dapat menurunkan beberapa kasus, dapat menurunkan besarnya masa kista tersebut. Cuma kekurangan dari GnRH agonis, pemakaiannya tidak dapat diberikan dalam jangka waktu lama. Maksimal pemberiannya hanya pada 6 kali pemberian. Maka beberapa kasus kita akan memberikan penambahan dengan beberapa obat-obatan yang generasi baru yang bisa mungkin diberikan untuk jangka lebih panjang. Tapi apabila misalnya lesi endometriomanya itu lebih dari 2 cm, maka
pemberian general agonis itu sudah tidak begitu efektif untuk menurunkan massa dari kista tersebut. Baik, terima kasih dok. Jadi bisa ya dokter Muhammad Fedia. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari dokter Ido N. Bramantia. Ini pertanyaannya kepada dokter Vera. Ingin bertanya dokter, untuk protokol MRI, apakah dokter prefer pertama untuk memberi atau tidak memberi gel ke dalam vagina dan rektum? Dua, apakah buli-bulinya harus terisi penuh atau kosong atau terisi bagian dokter? Kemudian apakah menstruasi atau tidak itu berpengaruh dong dalam waktu pemeriksaan imaging MRI? Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Ido untuk pertanyaannya. Pada protokol ini untuk MRI pelvik, kalau dari ESUP sih sebenarnya kita memberi antiperspiratif, agen segala macam gitu dengan intravena supaya ususnya lebih terfungsi baik. Tapi kalau untuk pemberian kontras atau opositokasi ke dalam rectus atau rektum atau vagina itu opsional dok. Jadi dokter bisa kasih mungkin lebih baik, tapi itu tidak mandatori, tidak wajib. Dan tentunya buli harus penuh dok. Buli harus terisi penuh, tapi jangan penuh sampai pasien jadi kesakitan. Jadi tapi dia harus terisi, tidak boleh buli kosong karena kita mau melihat adanya endometriosis. Dan timing menstruasi tidak ada dok. Bisa pasien kapan aja untuk cek endometriosis dengan MRI. Maaf dok, tadi yang untuk gel ke dalam vagina atau rektum? Ya itu enggak wajib. Itu tidak wajib. Tidak wajib. Kalau menurut ESUR ini guideline-nya kita juga mengerjakan di kebun jeruk, kita tidak pakai dok. Apakah misalnya kalau diberi gel jadi lebih jelas? Ya mungkin untuk ngeliat rektumnya bagus ya dok ya, untuk ngeliat rektum, jadi dia batasan rektum ini baik, tapi lebih bagus, tapi itu tidak terlalu harus dikerjakan gitu, karena kita tetap bisa melihat yang adanya situ si pointer dengan situ fossa di dalamnya. Baik. Jadi seperti itu ya dokter Ido, mudah-mudahan cukup jelas. Baik, untuk teman-teman sejawat yang mau bertanya masih boleh mengetikkan ya di kolom chat atau di bagian Q&A. Kemudian mungkin saya akan izin bertanya kepada Dokter Edihan. Dok, tadi kan dikatakan ada endometriosisnya yang bisa menempel di surgical scar atau saya baca juga ada bisa menempel di bekas episiotomi. Itu apakah memang benar dok? Dan apakah berarti endometriosis itu tidak selalu kongenital, jadi bisa terjadi sesudah seseorang melahirkan? Gini, beberapa kasus itu pada section cesarean scar biasanya itu memang pernah dilaporkan dari ini dan pernah juga kita temukan. Salah satunya itu cara kita mencegah, biasanya kalau saya pribadi ini kita memisahkan bahwa benang yang kita jahit pada untuk menutup uterus, kita pisahkan, jangan dipakai lagi untuk menjahit dinding abdomen. Jadi salah satunya itu untuk mengurangi kemungkinan diseminasi dari endometrium tersebut pada dinding peritoneum. Karena memang beberapa teman sejawat dan sebagainya itu kadang-kadang mungkin untuk alasan hemat dan sebagainya, maka benang yang sudah dipakai untuk menjahit endometrium dan sebagainya dipakai lagi untuk menjahit dinding abdomen. Nah, salah satunya itu kadang-kadang itu bisa menyebabkan diseminasi langsung dari itu ke dinding dari peritoneum, dari dinding dari abdomen. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan penyebab-penyebab lain dari ini, karena kita seperti yang kita tahu bahwa terjadinya itu bisa melalui retrograde menstruation, bisa juga terjadi karena penyebaran secara limfogen dan sebagainya. Tapi salah satunya kalau untuk surgical site biasanya kita anjurkan untuk tidak mencampurkan benang atau instrumen yang sudah dipakai untuk menjahit yang berhubungan dengan endometrium untuk dipakai di tempat lain biasanya. Baik, menarik sekali dok. Lalu berarti dok kalau misalnya nih seseorang sudah melahirkan,
Kadang-kadang suka ada kasus ya dok, mensnya biasanya nggak sakit, terus tiba-tiba sudah melahirkan mensnya jadi sakit, seperti lebih kram. Apakah itu ada kemungkinan dok? Berarti itu terjadi endometriosis. Harusnya tidak berhubungan mungkin mesnya dan sebagainya ya. Kadang-kadang untuk operasi dan sebagainya berhubungan dengan teknik penjahitan. Dulu ada beberapa teman sejawat yang karena mungkin pengen cepat dan sebagainya menjahit uterus dengan satu lapis, maka kemungkinan akan terbentuk namanya niche-niche atau namanya tempat dead space pada tempat jahitan. Biasanya untuk sekarang lebih dianjurkan untuk menjahit uterusnya secara 2 lapis untuk mencegah kemungkinan satu terjadinya plasenta akreta, perkreta ataupun diseminasi dari dinding-dinding endometrium tersebut. Maka teknik penjahitannya tersebut juga, dan mungkin tidak berhubungan secara langsung, salah satunya mungkin nyeri yang disebabkan pasca operasi dan sebagainya. Asal kita menjahit semuanya kembali seperti semula. Jadi sefisiologis mungkin artinya gitu. Dan untuk mencegah teknik untuk mencegah terjadinya pelengketan pasca operasi. Karena pelengketan tersebut juga akan menyebabkan nyeri pada abdomen. Baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Baik, kita sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sejawat yang mengikuti acara webinar hari ini ya dok. Oh iya, saya mau menambahkan. Tadi saya mau menambahkan untuk dokter Ido. Jadi kita sebaiknya pasien yang untuk MRI pelvis dengan kasus endometriosis ataupun kasus GIN yang lainnya, sebaiknya pasien puasa 4-6 jam untuk menghindari usus yang hiperpenetratif. Karena kita tidak memberikan obat yang antipenetratif yang intravenous seperti yang direkomendasikan oleh ESU. Jadi sebaiknya ususnya tidak banyak bergerak saat tulisannya, karena tulisannya juga lumayan lama ya. Jadinya itu tentunya akan membuat radiolog juga akan nanti bingung dengan gambaran yang beda-beda gitu. Jadi supaya sensitifnya juga dikurangi. Kalau untuk masalah kayak pemberian pencahar itu tidak ada. Enggak boleh. Tidak boleh dokter, tidak boleh. Baik. Terima kasih dokter Vera. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin aku izin bertanya dok. Tadi kan ada kepada dokter Vera ya dok. Tadi kan ada pernyataan mengenai endometriosis yang lokasinya misalnya bisa di paru, intinya di aspek genital dok. Itu bagaimana cara membedakan secara imaging? Apakah misalnya sebenarnya kalau di paru dok, misalnya bedain dengan tumor atau seperti apa? Ya, memang agak sulit dok. Jadinya dengan endometriosis ini karena ada kekasan dari endometrial gland yang dia memang tergantung juga dengan ininya dia ya. Kalau dia fibrosis emang agak susah. Tapi kalau dia endometrial glandnya masih ada dan dia masih yang hidup gitu ya, dia memberikan signal T2 superintens ataupun pada T1 dan T2 gitu. Dan ada lesi hipointensnya dengan jadi dalam dalamnya ada bintik-bintik hiperintens gitu, T1 T2 dan juga yang satu yang paling bagus kalau dia ada perdarahan. Jadi kita lihat itu ada bintik perdarahan, kita bisa berpikir itu endometriosis. Karena patogenesisnya dia mengakibatkan recurrent bleeding. Jadi itu sih dok. Tapi kalau cuma fibrosis saja memang sangat sulit. Iya. Jadi kita lihat lesinya, maaf saya ulangi lagi dok. Jadi untuk MRI kita lihat lesinya hipointens dengan bintik-bintik hiperintens di dalamnya dok ya. Baik. Kalau perdarahan lebih ada titik-titiknya. Iya, kalau perdarahan kelihatan tuh. Jadi makanya kenapa T1 fat supresi itu sangat bermanfaat. Karena T1 hiperintens, kita harus berpikir itu darah atau protein, gitu kan. Kita harus berpikir itu. Jadi itu lihatnya. Jadi tidak mungkin hanya mengerjakan sekuensinya itu setengah-setengah. Gitu. Kita harus lihat semua sekuens. Kita harus lihat gambaran satu-satu. Schedule-nya seperti apa, satu seperti apa, satu seperti apa. Baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Mungkin sambil kita lihat, kita juga live streaming ya dok di YouTube. Mungkin kita lihat dulu apakah mungkin ada pertanyaan dari YouTube. Baik, ini ada dari Dr. Aidia Jonathan, mungkin ingin
bertanya, dokter? Boleh bila dokter ingin bertanya, mengetikkan pertanyaan di sini atau mungkin mau langsung chat di sini. Boleh raise hand ya, dokter. Tidak ada dokter yang mungkin mau bertanya langsung, kita persilakan, nanti akan saya bantu untuk unmute ya, dokter. Mungkin sambil menunggu, saya sudah siapkan pertanyaan juga nih untuk dokter Edihan ya, dok. Yo, silakan. Ini dikatakan kan endometriosis tadi ada yang bisa nempel di vesika ya, dok, atau di bladder. Nah, untuk gejalanya, apakah hanya muncul bila pasien tersebut menstruasi atau bisa during the day semua muncul aja terus gitu, dok? Bisa tergantung dari namanya derajat dari keparahannya dan sejauh mana dia menginfiltrasi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di pasiennya itu datang dengan keluhan disuria yang berulang, diobatin kembali kembali lagi, kadang-kadang datang dengan keluhannya datang kencingnya berdarah terus dan beberapa kasus sudah kita obatin terus-terusan ada darah. Kadang-kadang setelah kita beberapa pemeriksaan dilakukan oleh teman-teman sejawat dari urologi dilihat di sistoskopi ternyata endometriosis yang di buli-bulinya tersebut. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa gejala dari endometriosis itu sangat khas, dia sangat tergantung dari di mana lesi tersebut berada. Jadi kalau beberapa kasus misalnya dia mengenai rektum dan sebagainya, maka mungkin keluar BAB berdarah dan sebagainya sampai ke permasalahan lainnya. Jadi tergantung dari lesinya adanya di mana. Dan waktunya pun tidak terbatas hanya saat menstruasi saja ya, dokter ya? Betul. Beberapa kadang-kadang ada khasnya pada saat menstruasi, beberapa kalau udah kronik akan bergejala juga. Seperti saya dapatkan juga beberapa kasus setiap menstruasi ada misalnya dia keluar bagian umbilikalnya juga ikut berdarah dan sebagainya. Setelah kita biopsi dan sebagainya ternyata ada endometriosis di umbilikal area. Bisa terjadi juga ya, dok ya? Betul sekali. Baik. Oke, kemudian mengenai tadi, dok, ada sempat dikatakan endometriosis fertility index. Itu mungkin bagaimana, dok, untuk aplikasinya, dokter? Nah, fertility index-nya itu ada aplikasinya itu ya secara gampangnya itu adalah kalau semakin berat itunya untuk derajat ringannya itu kemungkinan untuk fertilisasi dan sebagainya itu tentu akan lebih baik. Semakin berat derajatnya itu maka kemungkinan untuk fertilisasinya itu akan semakin buruk karena adanya perlengketan hebat, mobilitas dari uterus dan kemungkinan organ-organ yang terlibat itu akan semakin banyak, kemungkinan untuk hamil itu akan semakin sedikit. Baik. Baik, dokter. Kita sambil menunggu lagi ya pertanyaan dari teman-teman sejawat. Saya memberikan waktu sekitar 5 menit lagi ya, dok. Bila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan mengakhiri Zoom meeting pada hari ini. Kita sambil menunggu ya, dokter. Sambil menunggu, aku ada pertanyaan juga, dok, untuk dokter Vera. Tadi dokter Vera mengatakan mengenai adenomiosis ya, dok. Ya. Mungkin secara imaging gimana sih, dok, membedakan endometriosis sama adenomiosis, dokter? Ya, itu. Adenomiosis adalah varian dari endometriosis sendiri karena dia berasal juga dari sel endometrium yang di luar dari dinding dalam uterus gitu. Jadi dia ada di myometrium. Ya memang itu dari terminologi ya. Jadi kalau dari imaging tentunya dari USG yang paling sering kita temukan misalnya dari medical check up adalah rahimnya besar. Yang besar dan ekogenitas myometriumnya udah heterogen, kasar gitu. Kita bisa memikirkan bahwa itu dia gambaran suspek endometriosis, adenomiosis. Mungkin dokter Adia juga nanti bisa menjelaskan dari segi transvaginal ultrasound. Kemudian dari MRI tentunya ada penebalan junctional zone yang lebih dari 1,2 cm. Dan biasanya juga ada beberapa kasus yang kita menemukan sebagai focal adenomiosis. Jadi dia
junctional zone-nya hanya menebal vokal. Kemudian dia udah ada di myometrium juga. Jadi kita menamakan sebagai vokal adenomyosis. Jadi emang gambarnya sama. Lesi pointer dengan posisi perintah di dalamnya. Dia ada di dalam myometrium. Dan dia junctional zone-nya tebal. Jadi ada lokasi aja ya dokter ya. Baik. Mungkin dari dokter Edi mau menambahkan dokter? Saya menambahkan, misalnya kalau adenomiosis itu sendiri sebenarnya itu adalah kelenjar-kelenjar dari endometrium yang menginvasi ke dalam myometrium. Jadi beberapa kasus misalnya pada penjahitan adanya operasi pada uterus, misalnya adanya operasi seksio sesaria, kalau jahitnya kita tidak menjahit dengan lapis yang benar, makanya beberapa kasus itu maka kelenjar-kelenjar dari endometrium itu dapat menginvasi ke dalam myometrium sehingga menyebabkan adanya adenomiosis. Biasanya gambarannya itu yang seperti itu, mungkin salah satu penyebabnya kalau misalnya pada saat itu setelah itu mensnya sakit dan sebagainya mungkin bisa terjadi karena adanya jadi adenomiosis dan sebagainya. Nah, gambaran USG yang bisa kita dapatkan biasanya di transvaginal ultrasound biasanya kalau pada dia agak sulit dibedakan dengan mioma uteri, tapi biasanya kalau pada adenomiosis batasnya tidak jelas, biasanya kurang jelas, kurang begitu jelas. Dan biasanya karena dia bersifat dia kelenjarnya itu biasanya dia lebih cenderung terdapat di bawah di bagian posterior dari rahim atau posterior dari uterus. Dia biasanya begitu. Baik. Baik, terima kasih dokter Edian dan dokter Vera untuk jawabannya. Coba kita lihat lagi apakah masih ada pertanyaan. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman sejawat. Untuk itu sebelum mengakhiri Zoom meeting pada hari ini, mungkin aku akan meminta Dr. Hedian dan Dr. Vera untuk memberikan sedikit kata kunci ya dari sesi pada hari ini. Mungkin kepada Dr. Hedian dulu, saya persilakan dokter. Ya, terima kasih. Mengenai endometriosis ini memang merupakan tumor jinak yang cukup sering kita dapatkan pada wanita-wanita, terutama pada yang pada usia reproduktif. Biasanya kita ini tergantung dari gejalanya itu tergantung dari bagian-bagian atau organ yang terkena. Jadi gejalanya sangat bervariasi sekali. Ya. Pengobatannya untuk sekarang sudah cukup mumpuni, jadi dengan imaging yang sudah ada sudah cukup dapat kita ini untuk menterapi dari endometriosis itu sendiri. Terima kasih, mungkin sementara itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari dokter Vera, dokter? Ya, kalau dari radiologi, MRI bisa dipakai sebagai modalitas yang cukup bisa diandalkan dalam deteksi deep endometriosis, di mana kita melihat gambaran-gambaran khasnya yaitu T2, T1, dan T1 fetet, dan melihat lokasi-lokasi yang paling sering untuk terjadinya deposit endometriosis. Dan tentunya radiolog kalau bisa ke depannya juga kita harus banyak belajar lagi karena kasus yang kita bisa miss, dan juga kita harus bisa banyak melatih dengan foto-foto dan kasus-kasus yang sudah ada. Saja. Dan juga maaf, ini endometriosis kita berpikir ke sana bila pasiennya wanita muda yang masih menstruasi, itu yang harus dipikirkan ke arah sana. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Dr. Edihan dan Dr. Vera untuk materi yang sangat menarik di acara webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Siloam Kebonjeruk dan Siloam Radiologi Indonesia yang sudah memungkinkan acara ini bisa terjadi. Mungkin saya sedikit mengingatkan lagi bahwa Dr. Edihan adalah dokter spesialis obgyn yang berpraktik setiap Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau konsultasi lebih lanjut sama Dr. Edihan, bisa mendaftarkan jadwal appointment-nya di aplikasi My Siloam. Kemudian untuk Dr. Vera sendiri, setiap hari standby ya dokter ya di Siloam Kebonjeruk. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih Dr. Edihan, Dr. Vera. Terima kasih.